Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat guru tercinta yang ada di seluruh Indonesia, apa kabar? Sahabat saya semua, saya berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan selalu bahagia. Jangan lupa tersenyum agar orang-orang sekitar Anda semua bersemangat. Melihat Anda dan kehadiran Anda berarti buat mereka semua. Baik, ada 2 pertanyaan besar yang ada dalam IG saya terkait dengan 2 hal. Karena mohon maaf ya, saya tidak bisa menjawab satu persatu seluruh pertanyaan itu, namun saya akan menjawabnya melalui video ini. Yang pertama terkait dengan jadwal ujian tahap ketiga, dan yang kedua terkait dengan pemberkasan bagi yang lulus ujian tahap kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi yang baru saja disampaikan oleh Prof. Nunu mengenai adanya pertanyaan dari rekan-rekan mengenai kapan seleksi P3K di tahap 3 dibuka dan kapan pemberkasan guru P3K di tahap 2 dimulai. Nah, jadi di sini admin akan bagikan informasi tersebut dan ada juga kabar yang menyejukkan untuk kita ketahui bersama. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak terus videonya hingga akhir. Jika ada suara-suara yang berisik, abaikan saja. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Dan di video ini juga, admin ingin juga berbagi informasi di mana Mas Nadiem buka suara mengenai migrasi guru swasta ke sekolah negeri, teman-teman ya. Jadi ada begitu banyak informasi yang akan admin sampaikan di video ini. Sehingga buat rekan-rekan yang lagi menonton, admin selalu berpesan mohon disimak videonya. Dan buat rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, itu gratis. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan info update dari channel ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke informasi yang pertama dulu. Nah, ini dia teman-teman ya, di mana informasinya disampaikan melalui gpnn.com. Mas Nadiem buka suara soal migrasi P3K guru swasta ke negeri, honorer harap maklum. Ini informasinya baru saja Selasa 18 Januari 2022 pukul 13. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim buka suara soal migrasi guru swasta ke sekolah negeri. Nah, karena ini memang banyak juga agak diributkan begitu. Migrasi ini karena guru swasta lolos formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahap 2. Menurut Mas Nadiem, sapaan akrab Mendikbudristek Nadiem, pemerintah tidak bisa menutup rekrutmen P3K guru tahap 2 untuk pendidik dari sekolah swasta. Nah, ini teman-teman ya, pemerintah tidak bisa menutup rekrutmen P3K guru tahap 2 ini untuk pendidik dari sekolah swasta atau dari rekan-rekan kita yang mengajar di sekolah swasta. Sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN dan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, seleksi P3K guru 2021 bisa dilamar oleh peserta yang memenuhi syarat. Ya, yang pastinya teman-teman ya, ini sesuai dengan Permenpan RB yang disampaikan oleh beliau. Jadi, bukan hanya untuk guru honorer negeri, guru swasta, lulusan pendidikan profesi guru maupun peserta yang belum pernah mengajar dan memenuhi persyaratan bisa ikut seleksi P3K. Bisa ikut seleksi P3K teman-teman ya, dengan catatan memenuhi syarat. Nah, ini yang paling penting, memenuhi syarat. Ini terang Mas Nadiem saat dialog dengan guru-guru di Kota Bandung Senin 18 Januari atau tepatnya di hari ini. Dia menegaskan, migrasi guru swasta ke sekolah negeri membuktikan kesejahteraan mereka juga kurang. Gaji guru swasta masih di bawah UMR. Benar sekali teman-teman ya, masih di bawah UMR. Sama seperti honorer negeri. Tidak adil bila pemerintah menutup kesempatan seleksi P3K guru 2021 untuk guru swasta.
Jadi tidak mungkin teman-teman ya. Jadi tidak mungkin pemerintah itu tidak memberikan kesempatan buat rekan-rekan yang dari sekolah swasta. Intinya seperti itu. Nah, di sini dikatakan lagi, Menteri Nadiem mengatakan untuk menyelamatkan honorer negeri. Nah, ini untuk menyelamatkan honorer negeri, pemerintah tidak membuka tes P3K guru tahap 1 untuk peserta dari sekolah swasta dan lulusan PPG. Tahap 3. Tahap 1 dikhususkan untuk guru honorer negeri dan formasinya untuk sekolah induk. Itu. Oke, lebih lanjut. Namun di seleksi P3K guru tahap 2 dan 3 lanjutnya, pemerintah membuka kesempatan peserta lain untuk masuk, yaitu yang swasta dan lulusan PPG. Bahkan yang tidak lulus di tahap 1 pun bisa ikut begitu. Nadiem mengakui, dalam penyelesaian masalah guru honorer ini, pemerintah dalam posisi dilematis. Harus membela kepentingan siapa? Sementara pemerintah harus mengakomodasi semuanya, guru honorer negeri maupun swasta. Jadi di sini Pak Nadiem mengatakan bahwa posisinya itu dilematis gitu, teman-teman. Mereka dilema begitu. Karena memang yang diperjuangkan itu bukan hanya di negeri tapi juga di swasta atau sebaliknya. Memang solusi yang diambil pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun, yang harus saya tegaskan, pemerintah tidak bisa menutup seleksi untuk guru swasta maupun lulusan PPG pungkasnya. Karena memang juga itu sudah diatur oleh PAN-RB, teman-teman ya. Dimana kita bisa ketahui bersama di peraturan PAN-RB itu yang bernomor 8 tahun 2021, ada 4 kriteria. Dimana di tahap 2 dan 3, guru swasta dan lulusan PPG ini bisa ikut. Sebelumnya, para pimpinan guru honorer mengungkapkan dalam seleksi P3K tahap 2 telah terjadi migrasi guru swasta ke sekolah negeri. Mereka menggeser guru honorer negeri karena diuntungkan dengan afirmasi kompetensi teknis 100% karena memiliki serdik, teman-teman ya. Yang paling banyak berpeluang sebenarnya atau lulus sebenarnya yang berserdik dari swasta. Nah, kita cek informasi selanjutnya dari Prof. Nunu, teman-teman ya, mengenai pemberkasan yang lulus ini dan kapan sebenarnya tes tahap 3 dimulai. Oke, ini adalah Instagram Bu Nunu, teman-teman ya. Kita bisa lihat bersama-sama. Ini postingan terakhir beliau, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat guru tercinta yang ada di seluruh Indonesia, apa kabar? Sahabat saya semua, saya berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan selalu bahagia. Jangan lupa tersenyum agar orang-orang sekitar Anda semua bersemangat. Melihat Anda dan kehadiran Anda berarti buat mereka semua. Baik, ada 2 pertanyaan besar yang ada dalam IG saya terkait dengan 2 hal. Karena mohon maaf ya, saya tidak bisa menjawab satu persatu seluruh pertanyaan itu, namun saya akan menjawabnya melalui video ini. Yang pertama terkait dengan jadwal ujian tahap ketiga. Mohon ditunggu, kami sedang membahas dengan Panselnas terkait dengan ujian tahap ketiga ini. Jika ada informasi terkini terkait dengan ujian tahap ketiga, saya akan segera mengabarkan kepada Bapak Ibu semua. Dan yang kedua, terkait dengan pemberkasan bagi yang lulus ujian tahap kedua, saya sudah mengkonfirmasi ke BKN bahwa BKN akan segera menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang menginformasikan kapan pemberkasan dimulai dan kapan pemberkasan berakhir. Jadi, mohon tunggu selalu dan tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini informasinya 1 jam yang lalu, teman-teman ya, disampaikan oleh Prof. Nunu. Di postingan Bu Nunu juga yang sebelumnya ada rekan kita yang memberikan kalimat seperti ini. Kami selalu berdoa, Bu, dan berpikir positif. Berpikir positif, yang lulus PG langsung diangkat jadi P3K atau ditambah formasinya di tahap 3. Nah, Bu Nunu di sini juga menjawab, amin.
Insya Allah berita baik akan segera datang. Mari kita berdoa. Jadi mengenai tes tahap 3 ini kita menunggu saja teman-teman ya. Insya Allah semoga secepatnya juga diinformasikan oleh Bu Nunu melalui portal Guru P3K yang seringkali ditempati untuk menyampaikan informasi. Jadi inilah informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.